Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fuzzy logic menggunakan metode Mamdani. Jadi untuk metode Mamdani ini merupakan teknik inferensi fuzzy yang kemudian paling umum digunakan. Jadi nanti ya di video selanjutnya kita akan membahas tentang metode Sugeno. Cuma untuk metode Mamdani ini memang lebih umum ya, lebih banyak digunakan daripada yang Sugeno. Kemudian untuk metode Mamdani juga dikenal sebagai metode max-min. Kenapa max-min? Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Mamdani dan Asilain pada tahun 1975. Dan kemudian ada 4 tahapan penting dalam inferensi Mamdani. Yang pertama adalah pembentukan himpunan fuzzy. Di sini kita akan menentukan variabel input dan output yang dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Kemudian tahapan kedua adalah penerapan fungsi implikasi. Nanti untuk fungsi implikasi ini kita gunakan min ya. Nah, kemudian setelah fungsi implikasi kita lakukan komposisi atau penggabungan. Jadi inferensi diperoleh dari kumpulan dan koleksi antar aturan. Jadi setiap aturan nanti kita akan gabungkan gitu ya menggunakan metode max. Nah, kenapa kemudian tadi disebut sebagai max min? Karena implikasinya min, komposisinya max. Dan terakhir setelah kita lakukan komposisi, selanjutnya adalah kita lakukan defasifikasi. Jadi inputnya tadi kan berupa bilangan crisp ya. Kemudian kita lakukan fasifikasi. Di sini kita lakukan fasifikasi menjadi sebuah bilangan fuzzy. Dari situ kita tidak kemudian bisa langsung gunakan bilangan dari fuzzy tersebut untuk dijadikan solusi. Kita harus kembalikan lagi menjadi bilangan crisp. Nah, inilah yang disebut sebagai defasifikasi. Caranya atau metodenya ada beberapa ya, ada centroid dan ada min of maximum. Nah, ini untuk defasifikasi ya, jadi proses pengubahan besaran fuzzy yang disajikan dalam bentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya untuk mendapatkan kembali, jadi dikembalikan dalam bentuk tegasnya. Jadi kalau suhu, inputnya suhu 20 derajat Celcius, diolah menjadi sebuah himpunan fuzzy, kemudian dikembalikan lagi menjadi derajat Celcius sehingga kita bisa tahu solusi yang diinginkan. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke kasusnya ya. Jadi ada sebuah sprinkle control system. Jadi sistem kontrol penyiraman air memiliki himpunan fuzzy beserta domain sebagai berikut. Nah, ini untuk variabelnya ada suhu udara, ada kelembapan tanah, ada durasi penyimpanan. Kemudian masing-masing variabel memiliki himpunan ya. Suhu udara memiliki himpunan cool, normal, hot. Kelembapan tanah memiliki dry, moist, dan wet, dan durasi penyimpanan ada short, medium, dan long. Dan masing-masing himpunan memiliki semesta. Ya, cool ini dari 0 sampai 15, normal 11 sampai 26, dan seterusnya. Ya, jadi bilangan-bilangan yang diperbolehkan atau bisa dimasukkan di dalam himpunan fuzzy. Oke, nah ini kemudian untuk aturannya. Jadi aturan ini di dalam fuzzy logic nanti bisa dalam bentuk rule seperti ini ya, if then rule, atau juga bisa dalam bentuk tabular. Nah, ini misalkan untuk yang kasus ini kita gunakan if then rule. Untuk rule pertama, jika ya if suhu is hot and kelembapan is dry then durasi is long. Rule kedua, if suhu is hot and kelembapan is moist then durasi is medium. Dan seterusnya ada rule ketiga ya, jika suhu normal dan kelembapan adalah dry then durasi is long. Jika suhu normal dan kelembapan is moist dan durasi is medium. Nah, kemudian case-nya ya, berapa lama durasi penyiraman yang harus diberikan jika nilai crisp ya. Nilai crisp ini menunjukkan bahwa sensor menerima suhu 35 derajat Celcius dan sensor kelembapan ini 17%. Maka dari kondisi-kondisi ini, maka nanti berapa lama durasi penyiraman yang harus diberikan, yang pas gitu ya. Sekali lagi, kalau fuzzy akan memberikan solusi yang pas sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, nanti kita akan gunakan fungsi keanggotaan segitiga ya. Ada beberapa fungsi keanggotaan, ada linear, ada segitiga, trapesium, sigmoid ya. Jadi untuk kali ini kita gunakan segitiga. Sebagai info, jika kita menggunakan software seperti MATLAB atau nanti menggunakan library yang ada di Python ya, atau tidak disediakan fungsi keanggotaan linear, sehingga kita biasanya akan menyesuaikan dari segitiga itu akan dibuat linear. Di kasus ini saya akan gunakan segitiga supaya sudah lebih terbiasa ya.
langkah pertama ya, tadi di langkah pertama dalam membuat sebuah logika fasi adalah membentuk sebuah himpunan fasi. Seperti kita ketahui tadi ada 3 variabel ya, suhu udara, kelembaban tanah, sama durasi penyiraman. Dan masing-masing ada semestanya. Ini 0 sampai 48 ya. Kemudian kelembaban tanah 0 sampai 70, 0 sampai 48 dari mana? Ini ya, 0 sampai 48. Ini sorry tadi bukan semesta, ini domain ya, domain perhimpunannya. 0 sampai 15 ini domain. Nah, untuk semestanya jadi 0 sampai 37 untuk suhu udara, kemudian 0 sampai 70 untuk kelembaban tanah, 0 sampai 90 untuk durasi penyiraman. Ada koreksi ya di sini, 0 sampai 37 untuk suhu udaranya. Nah, kemudian suhu udara nanti terdiri dari 3 himpunan fasi ya. Ini kita buat dulu untuk yang suhu udara. Jadi ada 3 himpunan tadi, ada cool, normal, sama hot. Nah, kita akan buat sebuah himpunan fasinya berdasarkan himpunan tadi. Jadi kalau kita lihat tadi untuk cool itu kan punya domain tersendiri ya. Nah, ini cool 0 sampai 15, normal 11 sampai 26, hot 22 sampai 37. Karena kita menggunakan segitiga. Ya, kita menggunakan segitiga. Jadi kalau linear ada 2 titik A sama B, segitiga ada 3 titik A, B, C, kalau trapesium ada 4 titik A, B, C, D. Nah, untuk segitiga yang bernilai 1 adalah pada titik B atau titik tengahnya. Sedangkan A sama C itu nilainya 0. Sehingga di sini ya, ini misalkan untuk yang hijau ini cool. Jadi cool itu 0 sampai 15. Jadi untuk 0 dan 15-nya ini ada di titik 0. Kemudian titik tengahnya kita cari. Dari 0 sampai 15 berarti kan titik tengahnya ada di 7,5. Saya 7,5, ini nilainya 1. Sehingga kita langsung bentuk kurva segitiganya ya, fungsi segitiganya. Begitu juga untuk yang normal dan untuk yang hot. Normal tadi dari 11 sampai 26 ya. Hot 22 sampai 37. 11 sampai 26, garis tengahnya ini sama ya, intervalnya kebetulan sama 15, berarti garis tengahnya ada di 11 sampai 7,5, yaitu di 18,5 ya di sini. Kemudian ini untuk yang hot, kita buat untuk segitiganya, nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang dicari adalah ini ya, bahwa untuk suhu tadi sensornya menunjukkan bahwa suhunya, kondisinya adalah 35 derajat Celcius. Jadi nanti kita akan mencari nilai keanggotaan dari 35 derajat Celcius. Jadi untuk yang sebenarnya segitiga itu merupakan gabungan dari linear naik sama linear turun. Nah, untuk 35 ini titiknya pas ada di garis segitiga yang dia linear turun. Nah, untuk yang masuk di sini rumusnya adalah ini ya, C min X dibagi C min B. C min X, X-nya 35 dibagi C min B. Dimana untuk C-nya adalah 37 dikurangi X dibagi 37 kurangi 29,5 ya. Ini ya, jadi titik tengahnya itu kan 29,5. Sehingga untuk mu atau fungsi nilai membership functionnya untuk suhu 35 derajat Celcius adalah 37 dikurangi X-nya 35 bagi 7,5. Sehingga hasilnya 2 per 7,5, hasilnya adalah 0,27. Kemudian untuk yang selanjutnya kelembaban tanah. Ini sama, kita buat ada 3 himpunan ya, dry, moist, sama wet. Dry-nya di sini dari 0 sampai 20. Kemudian moist-nya dari 15 sampai 50. Kemudian untuk wet-nya 40 sampai 70. Sehingga di sini untuk fungsi keanggotanya kita cari tadi untuk sensor kelembaban udaranya adalah 17% ya. Sehingga kita akan cari fungsi keanggotaan untuk 17%. Di sini untuk 17% dia mengenai titik di segitiga yang moist dan segitiga yang dry. Moist-nya itu yang naik, dry-nya adalah yang turun. Jadi untuk moist kita cari dulu, ini rumusnya ya, X min A, B min A. Jadi
X nya itu 17 ya, dikurangi 15, B min A nya adalah 17,5. Jadi 2/17,5 hasilnya adalah 0,11. Kemudian untuk yang di bagian tray nya ini masuk ke linear turun, rumusnya C min X bagi C min B ya. Jadi C nya 20 dikurangi X nya 17 dibagi 10 sama dengan 3/10 0,3. Sehingga dari hasil tadi maka kita mendapatkan 3 data fasi, yaitu hotnya 0,27 ya, kemudian kelembapannya ada 2, moistnya 0,11 dan dry-nya adalah 0,3. Maka dari sini ada hot, moist, dan dry. Kalau kita lihat di aturannya, maka mana yang bisa dipakai? Rule 1 ya, jika suhu is hot dan kelembapan is dry. Semua kondisi ini ada ya tadi ya, hot dan dry kita dapatkan di fasinya. Kemudian ini juga hot sama moist juga kita dapatkan. Cuma yang rule 3 di sini kan jika suhu normalnya kita tidak ada, dan rule 4 juga membutuhkan kondisi suhu normal. Jadi yang kita eksekusi nanti adalah hanya di rule 1 dan rule 2 saja. Ya, jadi ada rule 1 dan rule 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi implikasi. Nanti kita lakukan fungsi implikasi setiap rule-nya. Yang pertama adalah di rule 1. Jadi untuk rule 1 di sini tadi ya, ini saya tuliskan lagi suhu hotnya 0,27, moistnya 0,11 dan dry-nya 0,4. Nah, kemudian kita cari nilai alfa predikat dari setiap aturan. Jadi untuk rule 1 tadi bunyinya jika suhu is hot and kelembapan is dry dan durasi is long. Kita cari alfa predikatnya jika ini ya suhu hot dan ini ya kelembapan dry. Kemudian tadi kan untuk implikasi kita gunakan fungsi min. Jadi minimal untuk nilai keanggotaan hot, suhu hot, dan nilai keanggotaan kelembapan dry itu kan 0,27 dan 0,4. Nah, dari sini kita ambil yang min. Yang minimal adalah 0,27. Sehingga kalau kita ini clipping ya, fungsi clipping, kita jejerkan hotnya dan dry-nya dari hasil pembentukan bilangan fasi tadi. Kemudian di sini untuk kesimpulannya kan tadi then durasi is long. Untuk durasi is long kan dari 40 sampai 90 ya tadi di domainnya. Kita buat juga untuk fungsi segitiganya. Kemudian kita tarik tadi yang dipilih kan yang 0,27 kita tarik gitu. Nah, sampai kemudian memotong clipping ya, memotong bagian dari longnya tadi sehingga bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk yang implikasi kedua sama. Nah, untuk implikasi kedua ini bunyi rule-nya adalah jika suhu hot dan kelembapan is moist dan durasi is medium. Nah, untuk ini sama ya caranya. Jadi kan 0,27 untuk moistnya tadi 0,11 sehingga kita ambil yang 0,11 di sini. Kemudian kita tarik. Ini untuk medium ya, fungsi fasinya, bilangan fasinya seperti ini fungsi fasinya. Jadi domainnya kan 20 sampai berapa ya, saya lupa, 55 kalau nggak salah. Moist 15 sampai 50 ya. Medium 20 sampai 48. Ya, ini 20 sampai 48. Kemudian kita cari titik tengahnya, kita buat segitiganya. Kemudian kita tarik, ini ya yang dipakai adalah 0,11. Kita tarik, kemudian membentuk seperti ini. Nah, ini untuk implikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita komposisikan antara aturan. Jadi, sebenarnya untuk komposisi ini dia akan membandingkan antar tiap rule yang hasilnya sama. Jadi, misalkan di sini, ya, rule yang bunyinya sama adalah yang hasilnya sama ya. Jadi, rule 1 ini kan long, durasi long, dan rule 3 juga long. Begitu juga untuk rule 2 dan rule 4. Nah, untuk komposisi dia akan membandingkan antar rule yang kesimpulannya sama. Nah, kemudian diambil yang maksimal. Cuma ini kan karena kita hanya menggunakan 2 rule saja sehingga dan ini kesimpulannya berbeda sehingga kita tidak perlu bandingkan. Ya otomatis hasil dari yang ada di situlah yang kemudian kita pakai. Cuma nanti kalau misalkan ternyata 4-4-nya rule-nya digunakan, maka kita harus bandingkan
antara kesimpulan yang memiliki sama dan diambil nilai maksimalnya. Nah, ini karena kita hanya ada masing-masing hanya satu rule yang digunakan, sehingga otomatis inilah yang akan dipakai 0,27 kemudian 0,11, sehingga di sini ini direvisi ya, ini 0,27, ini 0,27, sini 0,27 dan 0,11, sehingga kalau kita gabungkan dua grafik ini, kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Jadi kan ini 20 sampai 48 tadi, 20 sampai 48 digabungkan dengan 40 sampai 90 ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita potong ya, kita bagi, maka akan menjadi 3 daerah, A1, A2 dan A3. Nah, untuk perpotongannya nanti ada A1 dan A2 di sini. Di mana untuk A1 nilai keanggotanya adalah 0,11 dan A2 adalah nilai keanggotanya 0,25. Nah, selanjutnya kita cari untuk nilai A1 dan A2 ini berapa gitu kan. Seperti itu. Nah, ini karena sudah salah ya, harusnya 0,27. Nanti silakan bisa dilakukan perbaikan. Ini terlanjur tadi saya salah untuk menghitungnya. Jadi di sini harusnya 0,27, ini 0,27, di sini juga 0,27. Maka di sini nanti seharusnya juga hasilnya akan berbeda gitu kan. Jadi untuk mencari nilai A1 dan A2 caranya mudah ya. Jadi ini kan posisinya itu pas linear naik ya, linear naik. Nah, kalau linear naik rumusnya apa? Ya, A min B ya, X min A ya, X min A, gimana X-nya itu adalah A1-nya. X min A dibagi B min A. Sehingga A1 dikurangi A-nya adalah 40 dibagi B-nya itu kan 65 ya. Oke, 65 itu didapatkan dari ini. Jadi nilai B-nya itu kan diambil dari garis tengah yang ada di durasi long ini ya. Jadi nilai tengahnya kan 65, jadi 65 dikurangi dengan 40 A-nya. Sehingga ini sama dengan 0,11, ini nilai keanggotanya, ini harusnya juga 0,27. Sehingga dari sini kita bisa temukan untuk A1-nya 42,275 dan A2-nya adalah 46,25. Nanti silakan yang ini bisa dicari nilai sesungguhnya ya, ini seharusnya 0,27. Nah, kemudian dari situ kita bisa membentuk sebuah fungsi keanggotaan hasil komposisi ya. Untuk yang 0,11 adalah daerah di mana Z kurang dari 42,75. Jadi di sini Z kurang dari 42,75 di sini ya. Daerah A1 ini nilainya 0,11 dan yang lebih dari 46,25 adalah di daerah A3, nilai keanggotanya adalah 0,25. Sehingga kalau kita mau cari yang antara A1 sama A2, maka rumusnya adalah ini ya, Z min 40 dibagi dengan 25. 25 dari mana? 65 dikurangi 40 begitu. Nah, kemudian kita gunakan metode centroid continue untuk mencari nilai Z-nya. Masih ingat ya untuk cara integralnya. Jadi di sini kita bagi 3 karena tadi ada 3 daerah di sini, A1, A2, A3. A1, A2 dan A3 masing-masingnya kita bagi menjadi dua baris. Baris pertama adalah momen, kita cari momennya. Baris kedua adalah luasnya. Bedanya kalau momen di sini nanti dikalikan dengan Z ya. Ini dikalikan dengan Z, dikalikan dengan Z. Kalau luas tidak, jadi langsung diintegralkan. Nah, di sini untuk momen misalkan, jadi integral batasnya adalah dari 20 ya, kalau kita lihat dari grafiknya nih, 20 sampai dengan A1-nya. A1-nya tadi adalah 42,75. Jadi 20 sampai 42,75 integral 0,11. Ini A1 0,11 tadi kan nilainya 0,11 dikali dengan Z dz. Kemudian yang M2 lanjutannya. Jadi 42,75 sampai sini ya, A1 sampai A2. 42,75 sampai 46,25. Ya, integral
Z ini ya, Z min 40 per 25 dikalikan dengan Z dz. Untuk M3 nya yaitu integral 0,25 untuk daerahnya dari 46,25 sampai 46,25 nih ya, A2 sampai dengan 90. 0,25 kali Z dz. Nah, ini sama untuk batasannya, cuma di sini tidak dikalikan dengan Z. Kemudian kita integralkan. Jadi misalkan ini 0,11 dibagi dengan 2 kali Z kuadrat. Kemudian kita operasikan ya, ini 0,55 kali dengan 42,75 kali 0,4 kali 42,75 ya. Jadi sorry, 0,055 kali 42,75 kuadrat dikurangi dengan 0,55 kali 20 kuadrat. Gitu, yang ini juga sama, ini juga sama. Nanti kita akan menghasilkan yang atas ya, M1, M2, M3, dan yang bawah ini A1, A2, dan A3. Kemudian di langkah akhir ya, setelah kita temukan itu kita jumlahkan. Jadi M1 plus M2 M3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Ini tadi hasilnya kita jumlahkan. Kemudian yang bawah juga kita jumlahkan, dibagi, dan ketemunya adalah 60,05 menit. Jadi durasi yang dibutuhkan ketika dari sensor mendeteksi bahwa suhunya 35 derajat Celcius dan kelembabannya adalah 17%. Ya toh? Ya, 17%, ini 35, maka durasi penyiraman yang pas yaitu selama 60,05 menit. Seperti itu. Sekali lagi tadi ada koreksi di sini ya. Ini bukan 0,25 tapi 0,27. Silahkan nanti bisa dicoba lagi dan hasilnya seperti apa. Jelas pasti ada perbedaan. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.